Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dalam menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini sudah masuk ke episode 39, Masya Allah. Cukup banyak ya, 39 pekan bersama tentunya dengan narasumber utama kita yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz kita sudah bersama kita nih kali ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu radio yang relay anggota Art Visi acara ini. Saya sebutkan pertama Radio Binbas Yogyakarta, berikutnya Radio Sahabat Tegal, lantas Radio Kita FM Cirebon, berikutnya Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, terakhir Radio Tuah FM Riau. Itulah 9 radio anggota Art Visi yang merilai langsung acara ini. Dan bagi pendengar radio, jika ingin bertelepon ke nomor 021 udah Jakarta 212 32 333 021 32 333. Dan bagi pemirsa televisi Fatwa TV baik di sosial media maupun di parabola tentunya sudah tertera di layar ya. Kami tunggu teleponnya. Baiklah, saatnya sekarang kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini. Tampaknya Ustadz agak sering kecapean nih kayaknya pekan ini. Saya tahu nih. Tampak agak berbeda sedikit. Tapi semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum Ustadz, karena kami semua di sini butuh orang-orang seperti hamba Allah yang seperti antum, seperti dengan dititipkan ilmu Allah kepada antum supaya kita dapat pencerahan Ustaz atas bagaimana cara kita menjalani hidup ini, terutama dalam hal muamalah Ustaz. Banyak sekali yang kita ini salah kaprah dalam hal ini Ustaz. Baiklah Ustaz, ini bolehkah kami minta nasihat di awal nih Ustaz? Kan kita sudah kehilangan, Allah sudah mengambil hambanya satu yang ahli ilmu ini Ustaz. Mohon nasihatnya, bahwa beliau itu kan juga punya jasa yang banyak dan dirundukan oleh kaum muslimin. Mohon nasihatnya terkait itu Ustaz. Barangkali Ustaz ada yang mau di-share kepada kami. Fadal. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua urusan di atas muka bumi ini milik Allah. Kapan Allah melahirkan seorang makhluknya, kapan Allah mencabut makhluknya, kapan Allah mematikannya, kapan dia Allah menghidupkan, itu hak Allah, prerogatif Allah. Tidak ada seorang dan sesuatu dan apapun juga yang bisa menghalanginya. Dan itu pun sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Akan tetapi hikmah yang bisa kita ambil dalam masa-masa saat sekarang ini di akhir zaman ini, jangan pernah melambatkan untuk ilmu syar'i. Anda tidak tahu guru Anda, ulama Anda, alim si fulan yang Anda kagumi ilmunya, sampai kapan Allah berikan umur kepada dia. Maka segalanya terlambat, dipercepat langkah untuk ilmu syar'i agar Allah tidak angkatkan ilmu tersebut dengan wafatnya ulama tersebut, ilmunya berpindah kepada generasi setelahnya. Semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah juga menjaga antum Ustaz dengan kesehatan yang baik agar bisa bermanfaat usia antum dan ilmunya. Dan jujur bahwa antum paling tegas dalam hal halal dan haram mengenai muamalah. Barakallahu fik. Berikutnya bolehkah saya bacakan pertanyaan pertama ya Ustaz ya? Boleh ya Ustaz ya? Mulai.
Fadal. Alhamdulillah. Ini dari Tuti Alawiyah, Masya Allah. Tuti Alawiyah di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Bagaimana hukum jika sebelumnya kita pernah menjadi reseller agen A? Pernah menjadi reseller agennya A. Kemudian kita tahu agen A tersebut mengambil barang dari agen B. Lantas kita pun pindah ke reseller menjadi agennya B. Karena ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Hukum asal muamalat adalah boleh selagi tidak mengandung unsur riba, gharar dan kezaliman. Kalau selagi tidak ada dipersyaratkan di awal bahwa Anda hanya boleh mengambil barang dari dia, dari agen A tadi, maka hukum asalnya boleh Anda bertransaksi dengan siapapun juga. Ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Seperti itu ya Ustadznya. Baiklah Tuti Alawiyah, semoga menyaksikan acara ini. Sudah dijawab Ustadz Erwandi barusan ya. Baiklah, ini pertanyaan berikutnya dari Fani Umu Arsel. Fani Umur Arsel bertanya seperti ini, dari Papua nih Ustadz, Jayapura. Si A bekerja di kantor sebagai approval suatu barang pengadaan yang dibutuhkan oleh kantornya. Lantas si A membelikan barang dengan uang pribadi untuk kebutuhan kantor, dengan janji kantor akan menggantinya 1 bulan berikutnya. Nah, apakah A boleh mengambil keuntungan? Dan bagaimana dengan hukumnya terkait ini situasinya? Barakallahu fikum Ustadz. Si A dia meminjamkan. Kalau meminjamkan tidak boleh dia mengambil keuntungan. Waduh, iya. Ya, karena pinjaman yang mendapatkan keuntungan adalah riba. Kalau dia ingin dari awal dia mengatakan saya nggak mau minjamkan, tapi saya membeli untuk diri saya dulu, kemudian saya jual ke kantor dengan cara tidak tunai, dengan harga lebih mahal. Seperti itu boleh. Bila aturan kantor pun membolehkan. Iya. Kalau dilihat dari nadanya kan ini intonasi kalimatnya boleh ya Ustadz. Jadi ke dokter mengizinkan untuk si A untuk mentalangi gitu, pakai uang pribadi gitu Ustadz ya. Iya, tetapi itu kan bentuknya pinjaman uang. Iya, Kot. Kalau pinjaman uangnya tidak boleh dia mengambil keuntungan. Iya Ustadz. Iya. Kecuali kalau dari awal dia mengatakan saya nggak pinjamkan perusahaan uang, tapi barang itu saya beli dulu dengan uang saya untuk saya, nanti kemudian saya jual dengan tidak tunai ke perusahaan. Saya ingin dapat untung. Itu boleh. Oh gitu ya. Jadi memang harus ada akad pembicaraan seperti itu ya Ustadz ya, ke pihak purchasing perusahaan. Iya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, Fani Umu Arsel sudah dijawab Ustadz Erwandi ya. Barusannya pertanyaannya. Baiklah, ini Ustadz sudah ada penelpon baru. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana nih? Dian di Banda Aceh, Ustadz. Masya Allah, Bapak Dian di Banda Aceh. Silakan Bapak Dian. Ya, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya. Saya kan bekerja di perusahaan distributor aspal. Di dalam perusahaan ini ada jual beli cash dan kredit. Nah, namun di akad kredit ini saya juga kurang jelas. Cuman saya tanya di bagian kreditornya, di kredit ini jika mengalami jatuh tempo akan dikenakan denda. Namun dendanya ini bisa dinego gitu Ustadz. Apakah pekerjaan saya ini halal atau haram ya Ustadz? Anda di bagian apanya Pak Dian? Saya di bagian operasional ya Ustadz. Tidak ada, bukan bagian marketingnya yang berakadnya, bukan kan ya? Bukan Ustadz. Tidak masalah, boleh. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Alhamdulillah. Anda bekerjanya boleh. Cuman transaksi perusahaan tadi dengan pihak pembelinya, pihak kliennya untuk pembayaran dengan terlambat dikenakan pertambahan, itu riba. Tetapi kan bukan Anda yang berbuat riba. Iya. Berbuat riba adalah bagian marketing. Iya, seperti itu. Penghasilan saya ini halal ya Ustadz ya? Insya Allah halal. Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz.
Allah barik fiik Pak Dian. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz. Masya Allah sudah dijawab. Masya Allah, terima kasih Bapak Dian sudah telepon ke Fatwa TV dan menanyakan persoalannya. Assalamualaikum Ustaz, ini ada lagi penerangan yang baru saja masuk. Ini bertanya seperti, Assalamualaikum Ustadz Ewandi dari hamba Allah, belum menyebutkan lokasi. Nah, penanya nanti berhutang menyebutkan lokasi ya. Baru bertanya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ewandi, mau nanya hukum jual beli di dalam masjid. Apabila di dalam masjid pada jamnya masuknya sholat 5 waktu, di situ ada logo dan nama bank konvensional, apakah diperbolehkan? Apakah ini termasuk iklan dalam masjid? Kalau logo bank konvensional mau di masjid, mau di rumah Anda tetap tidak boleh. Maupun di mobil Anda, haram hukumnya ada logo bank konvensional. Karena berarti Anda tolong menolong dengan untuk memberitahukan kepada orang, walaupun di payung. Dan subhanallah, kita lihat kaum muslim Indonesia kalau mereka haji, payung mereka, tas mereka, terkadang kain ihramnya dan mukena ibu-ibunya, di situ ada logo bank ribawi. Ya. Ini sebuah kondisi yang mengenaskan. Ya, Mana kaum muslimin di tempat yang mulia di hadapan Allah ingin meminta diampunkan dosanya, ternyata mereka melakukan iklan gratis bagal yang ribawi tersebut. Harusnya lah kaum muslimin ini bila menerima barang-barang tersebut yang ada logo bank ribawi tersebut, dia lepaskan, dia tanggalkan, dia buang. Ya. Barangnya boleh dipakai. Masya Allah. Ya. Ya, ya. Apalagi kalau ini di masjid, di rumah Allah, Ya. di mana di sana dimuliakan dan diagungkan Allah Azza wa Jalla, tetapi dengan logo itu, perbuatan orang yang menempelkan logo tersebut mungkin di kalender, dia telah memerangi Allah dengan perbuatannya tersebut. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh hamba Allah yang baru saja masuk pertanyaannya via WhatsApp. Ini sudah ada penelpon masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Ibu siapa di mana? Dengan Umu Faroh di Indramayu. Umu Farah. Ya, Ya, di mana? Indramayu. Indramayu. Silakan Umu Farah. Begini Ustaz, kalau ada orang dikasih amanah berupa mobil, terus mobil itu ya hilangkan dah. Itu apa dia wajib ganti lagi harga mobil yang hilang itu atau gimana? Hilangnya tergantung penyebabnya, Ibu. Jadi dia itu orangnya ngomongannya tuh nggak jelas gitu. Dia pernah nawarin mobil itu untuk digade. Itu kan mobil kakak perempuan saya. Tapi orang yang ditawarin itu kenal sama kakak saya itu. Akhirnya dia nggak mau dan konfirmasi ke kakak saya. Karena dia tahu itu mobilnya kakak saya, bukan mobil kakak laki-laki saya yang diamanai mobil itu. Terus akhirnya qadarullah mobil itu hilang. Setelah ditelusuri, mobil itu ada di Karawang, digade orang sana. Terus BPKB mobil itu di leasing karena kakak saya pinjam uang di leasing pakai jaminan BPKB mobil itu. Nah, orang leasing itu kan karena nggak bayar-bayar, akhirnya mencari keberadaan mobil dan diketemukan di Karawang. Terus orang Karawangnya mencari alamat yang di STNK, akhirnya ketemulah alamat itu kakak saya itu. Terus akhirnya mobilnya ditebusin sama saya. Terus sekarang saya minta kakak laki-laki saya itu untuk tanggung jawab gitu Ustaz. Terus? Iya, waktu itu saya mengeluarkan uang itu melebihi harga mobil yang itu yang sebenarnya. Jadi misalnya harga mobil itu pernah saya tawarkan 60 juta dan uang yang sudah saya keluarkan itu lebih dari 60 juta karena untuk bayar leasing dan lain-lain. Ini kejadiannya udah lama gitu. Tapi kakak saya laki-laki itu dia nggak mau ganti segitu.
Jadi dia ngakunya tuh saya cuma mengeluarkan uang segini katanya. Tapi saya nggak percaya sama dia tuh. Soalnya dia orangnya nggak bisa dipercaya menurut saya tuh. Gimana tuh Ustaz? Pertanyaannya apa? Maksudnya saya kan minta kakak saya yang laki-laki itu yang menghilangkan mobil mengganti seharga mobil juga gitu. Waktu itu saya tawarkan mobilnya itu seharga 60 juta. Cuma qadarullah 60. ya. Dia Qadarullah nggak mau. mobilnya ada yang renta lagi dan tidak kembali sampai sekarang. Itu yang melepas mobil terakhir itu kakak perempuan saya itu. Dan kakak perempuan saya itu sekarang sudah meninggal. Ya, saya tidak tahu pertanyaan Ibu apa. Pertanyaannya, apakah boleh saya meminta 60 juta ganti rugi itu dari kakak laki-laki saya itu, Ustaz? Anda mengeluarkan uang, Anda sampaikan kepada dia akan diganti dia atau tidak? Anda sampaikan atau tidak? Ya, waktu itu saya hanya membantu kakak perempuan saya yang banyak mengalami Kalau membantu kerugian. sampai minta uang. Karena kakak laki-laki saya yang menghilangkan mobilnya. Kalau namanya membantu, minta kembali uang nggak? Iya, makanya waktu itu karena saya kan sudah tidak punya penghasilan, makanya saya ingin jual mobil itu. Berarti Anda tidak membantu namanya, Anda pinjamkan uang. Iya, waktu itu juga sudah bagi hasil sama kakak perempuan saya tuh. Anda keluarkan uang 60 juta. Sudah berapa yang Anda terima dari kakak perempuan Anda? Belum ada. Tapi sudah bagi hasil. Maksudnya sebelum mobil ini digadekan ke orang Karawang itu, kakak perempuan saya itu pinjam uang 30 juta dan Ya, walhasil Ibu, kalau memang Anda ada kesepakatan dengan kakak laki-laki Anda, saya tebuskan ini, ya, nanti kau bayar ke saya dan dia setuju, ya ada hak Anda 60 juta. Ya, kalau dia tidak mau, ya wallahu alam, mungkin Anda ajukan ke polisi. Kalau tidak selesai juga urusannya di akhirat. oh begitu ya. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini tentang warisan Ustaz. Silakan. Waktu bapak saya meninggal, jadi bapak saya itu mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Ya. Kakak laki-laki saya yang pertama itu meninggal duluan dibandingkan bapak saya. Ya. Berarti pas bapak saya meninggal itu anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Itu udah 7 tahun yang lalu meninggalnya. Belum dibagi juga sampai sekarang dan sekarang ini saya minta segera dibagi aja gitu. Nah, cucu laki-laki ini dia minta bagian juga Ustaz. Cucu laki-laki yang bapaknya meninggal duluan tuh. Ya. Seperti itu ya kondisinya. Pertanyaannya gimana tuh Ustaz? Mereka Tidak ada minta hak bagian jatah juga, maksudnya gimana itu Ustaz? Dia tidak ada haknya. Dia minta kalau mau dikasih, ya alhamdulillah. Kalau mau nggak dikasih hak ya kalian, kakak 1 laki-laki 2 perempuan. Ya sebenarnya kami nggak mau ngasih. Jadi mungkin kami ngasih nggak seporsi 1 bagian gitu. Cuma dia menuntutnya 1 bagian. Dia tidak ada haknya, jelas. Cuman dia minta, kalau mau Anda kasih, bertiga mau ngasih silakan. Kalau nggak mau dikasih, tidak ada hak dia di situ. Silakan dia mengadukan ke pengadilan agama. Soalnya saudara-saudara semua itu belum ada yang kenal sunnah Ustaz. Jadi mereka taunya tuh baginya sama rata gitu, pakai hukum negara. Ya Anda yang kenal, Anda yang ajarkan mereka lah. Sudah saya sampaikan, tapi itu tetap ngotot minta bagian gitu. Minta bagian, 1 bagian maksudnya, nggak mau dikasih, berapapun dikasihnya nggak mau. Jadi saya minta 1 bagian, udah gitu. Ya. Baiklah, itu pertanyaannya Ummu Faruk. Pertanyaannya, Itu saja. kalau ngambil hukum negara gimana Ustaz? Soalnya orang desa di kampung saya juga kan belum ada yang mengenal sunnah. Jadi mereka kalau bagi warisan itu melalui orang desa pakai hukumnya hukum negara.
hukum bukan negara, hukum di pengadilan agama Islam sama dengan hukum Al-Quran. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kemudian cucu tidak tepat kalau anak masih hidup. Ya. Ya, dapat gambarannya Ibu. Iya, cuma Bisa merekanya tuh nggak menerima, itu aja saya juga. Iya. Kalau nggak nerima, saya pun nggak bisa menyelesaikan urusannya, Ibu. Iya. Ya. Baiklah Ibu Umu Faruk. Ya, jazakumullah Cukup ya, khairan. terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fiik wa iyyakum. Ya seperti itu ya Ustadz ya. Jadi seperti itu, baiklah. Ya pemirsa, jika ingin bertanya masih kami tunggu ya teleponnya ya. Teleponnya ke Fatwa TV. Baiklah, ini sudah ada penelpon yang masuk. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya. Qadarullah terputus. Baiklah Ustaz, ini kita bacakan yang dari website dulu. Seperti ini dari Dewi Solaiha di Jawa Timur, Pamekasan. Baik, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, Afwan, saya baca artikel di salah satu grup salaf tentang hukum gaji orang yang dahulunya masuk kerja dengan cara menyogok dan gaji yang didapat setelah ia bekerja. Hal itu dirinci menjadi 2, yaitu pertama, apabila ia tidak ahli dan tidak kompeten dalam pekerjaannya, maka dia harus mengundurkan diri, gajinya adalah haram. Mengundurkan diri dan gajinya adalah haram. Kedua, apabila ia ahli dan kompeten dan dalam pekerjaan tersebut, maka ia harus bertobat dengan menyogoknya, berusaha memperbaiki diri dan gajinya halal. Itu menurut Syekh bin Abdul bin Baz, Majmu' Fatwa 19/31. Lantas yang jadi ini yang saya tanyakan, apa maksud dari rincian nomor 2 tadi Ustadz? Apakah indikasi seseorang, bagaimana indikasi seseorang kompeten dan ahli? Siapa yang bisa menilai sehingga bisa dikategorikan mendapatkan gaji yang halal? Bukankah perbuatan menyogok dan disogok itu haram? Jazakumullah khairan Ustaz. Kompeten dan tidaknya tentu kelihatan dari pekerjaannya. Ini teman-teman kameramen kompeten atau tidak? Iya. Kok menggambar saya kecil atau menggede atau warnanya jadi hitam, berarti mereka nggak kompeten. Iya. Dari atasannya ya Ustaz ya, penilainya PA. Person appraisal ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, Ibu Dewi sudah dijawab sama Ustadz Erwandi ya barusan ya. Baiklah, ini ada penelpon masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Mukhlis di Jakarta. Mukhlis di Jakarta. Silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum Ustadz, ada pertanyaan satu mengenai hibah Ustadz. Hibah. Ya, hibah harta orang tua kepada anaknya, anak-anaknya maksud. Jadi ada anak perempuan, orang tua laki atau perempuan? Ya, anak laki-laki dan perempuan Ustaz. Yang menghibahkan orang tua laki atau orang tua perempuan? Orang tua laki-laki, atas nama harta orang tua laki-laki juga. Ya, terus? Ya, jadi apakah ada batasan-batasan tertentu untuk pembagiannya sebagaimana waris Ustaz? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah barik fiik. Dalam kondisi seseorang sehat dan masih memiliki harta dan masih memiliki kemampuan mencari harta, berapakah boleh dia berikan hibah kepada anaknya? Para ulama tidak menentukan berapapun juga. Boleh seluruhnya pun boleh, dan diserah terimakan langsung menjadi milik anaknya. Tapi kemudian apakah anak laki dengan anak perempuan bolehkah sama atau tetap satu dengan banding 2? Dalam ini khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan mengikut firman Allah dalam ayat waris, yaitu perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Sebagian para ulama mengatakan tidak, karena hibah adalah milik si bapak yang menghibahkan, dia masih hidup, maka terserah dia. Kalau ingin diberikannya anak perempuan lebih dari anak laki-laki karena kebutuhan, tidak ada masalah. Kalau dia ratakan
sama juga tidak ada masalah. Kalau dia berikan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Seperti itu, Bapak? Pak Mukhlis? Oh, sudah terputus. Baiklah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Pak Mukhlis. Semoga menyaksikan jawaban dari Ustadz Erwandi. Baiklah, ini coba kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari website ini. Dari Devita Proboretno, Ustadz, di Jawa Barat, Bandung. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, apakah diperbolehkan menjual beras dengan mengambil ke supplier terlebih dahulu, namun dibayar di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama? Misal setelah beras habis terjual atau selang beberapa hari kemudian. Apakah itu boleh? Artinya beras diperjualbelikan ini belum dibayar, namun memperoleh izin dari supplier beras untuk dijual dulu saja, bayarnya boleh kemudian. Jazakumullah khairan. Boleh. Karena antara beras dengan rupiah tidak disyaratkan yadan biyadin. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahihain bahwa Nabi SAW ishtara ta'aman min Yahudiyyin farahanahu dir'ahu, bahwa Nabi SAW membeli gandum kepada seorang Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Kalau beliau gadaikan baju besinya berarti kan tidak tunai. Iya. Ya. Berarti Rasulullah pun melakukan membeli dengan cara tidak tunai untuk gandum. Untuk gandum. Yang tidak boleh kalau gandum ditukar dengan beras itu wajib tunai dua-duanya. Ya, dan biadin serah terimanya di tempat. Yeah. Atau beras dengan kurma itu wajib tunai. Iya. Masya Allah. Baiklah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum dari Devita Proboretno, semoga dapat dipahami ya. Ini sudah ada penelpon masuk lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pongki, kaifalu? Alhamdulillah bikhair. Bapak hamba Allah di Bogor ya? Iya betul Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Ya Allah mau Pak Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Kaifalu? Bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga semalam dengan Allah Pak Ustaz. Amin. Allah. Pak Ustaz mau nanya berkaitan tentang ini Pak Ustaz, kalau umpama dalam keadaan terpaksa mesti naruh uang di bank, katakan banknya bank syariah Pak Ustaz, terus dituntut kita suruh milih ada istilah mudorobah apa namanya. Nah yang anak tanyakan, apakah hasil dari mudorobah ini, nah ini halal untuk anak dimakan, dan selanjutnya kalau umpama anak pakai buat bayar pajak, baik pajak perusahaan, baik pajak mobil apa, pokoknya jenis itu Pak Ustaz. Nah itu dalam tinjauan syariat boleh apa tidak Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpama anak kan punya toko, anak bayar pajak Pak Ustaz, kalau umpama ngikutin bayar pajaknya kan nggak sesuai sama kepengenan, dalam artian terlalu gede kayak gitu Pak Ustaz. Tapi kalaupun zakat kita takut lah kalau ini, karena ini kewajiban. Nah ini lalu sama ini ya akal aja jadi intinya jadi kecil. Nah ini gimana Pak Ustaz, apa solusinya? Anak sebenarnya nggak mau berbohong, tapi ya gimana minta solusinya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, syukuran pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Ya. Mudharabah pertama. Pertama tentang mudharabah, boleh dengan syarat Anda minta ke bank tempat Anda buka rekening dengan menambahkan kata-kata saya sebagai Rabbul Mal atau sebagai investor pemilik dana menanggung kerugian apabila terjadi kerugian dalam usaha bank syariah ini, ya, sebesar porsi dana yang saya sertakan dalam akad mudharabah itu. Dengan ada pernyataan itu, maka mudharabahnya bagi hasilnya menjadi halal. Ya, seperti itu ya. Ya,
Iya, Ustaz. Biasanya mau Bank Syariah Anda minta tambahkan Mau ya. pernyataan itu, Anda minta kembali surat formulirnya kalau sudah Anda daftar, kalau sudah Anda buka, kalau belum Anda buka, minta ditambahkan di awal sebelum Anda tanda tanganin. Oh, gitu. Bila mereka mau lakukan, mereka tidak mau, maka pindahkan ke Bank Syariah yang mau. Iya. Ada Bank Syariah yang mau untuk ditambahkan seperti itu. Itu yang mengenai bagi hasil. Dan dengan demikian, ya, boleh dananya halal untuk Anda untuk mau Anda makan, gaji karyawan dan seterusnya, mengembangkan usaha pun ini dananya halal. Ya. Adapun mengenai membayar pajak, ya, kalau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, yang dengan demikian mereka akan berbuat yang aman untuk Anda, tidak melanggar ketentuan negara, dan pun Anda tidak dirugikan terlalu banyak oleh pihak negara dengan pajak yang ditarik dari Anda. Ya. Maka ini hukumnya boleh. Ya, biasanya konsultan pajak dia mengerti secara legal, secara benar untuk mengurangi pajak. Oh, gitu. Jadi disarankan menggunakan jasa konsultan pajak, begitu Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Baiklah, Bapak hamba Allah di Bogor tadi sudah dijawab oleh Ustadz Erwandi. Masya Allah. Kalau Anda lakukan sendiri, ya, kalau dilakukan sendiri dan karena tidak mengetahui hukum tentang pajak tadi, ya, dikhawatirkan Anda akan dipermasalahkan oleh pihak pajak sehingga akan dianggap Anda sebagai seorang warga negara yang tidak taat, mungkin akan diberikan sanksi penjara dan pidana dan segala macam. Iya. Ya. Baik. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi kita serahkan kepada yang ahli gitu, intinya seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Baiklah, ini adalah pertanyaan lagi dari Muhammad Fadil Fasya di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, kalau ada suatu penyedia internet yang memiliki dua pilihan pembayaran. Yang pertama, kita membayar untuk target kuota yang kita inginkan, misalnya 500 GB. Nah, kuota ini bisa dipakai kapan saja asal kuotanya masih ada. Kemudian yang kedua, kategori pembayaran yang berpatokan pada waktu. Misalnya kita membayar per bulan, di mana kita bisa memakai kuota internet kapan aja selama waktunya masih ada atau yang sebulan tadi belum habis. Nah, dari kedua tipe ini, yang tipe kedua ini mungkin bisa lebih murah daripada yang pertama. Nah, lantas adakah unsur riba dalam dua transaksi ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Dari yang disampaikan tidak ada ribanya. Oh, alhamdulillah. Dua-duanya, Ustaz. Dia menyampaikan kan cara membayar, cara mendapatkan kuota. Iya. Tidak dia sampaikan apakah kalau terlambat ada kena denda. Oh iya, sayangnya dia nggak jadiin sasaran itu. Sayang sekali, kurang detail Ustaz ya. Kurang detail Ustaz ya. Kalau disampaikannya nggak ada masalah. Oh iya. Cara jual beli sewanya dengan kuota atau dengan waktu. Iya. Oh, gitu. Sama juga Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya. Apakah dengan pekerjaan atau dengan waktu? Ya. Kalau pekerjaan selesai, ya, dia mengatakan ini pekerjaan selesaikan, kami gaji Anda umpamanya 100 juta rupiah. Ya. Bisa jadi pekerjaan selesai 3 bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi setengah bulan, bisa jadi 5 hari. Iya. Bisa jadi Anda 5 hari Anda dapat 100 juta karena pekerjaannya dengan jenis pekerjaan, bukan dengan waktu. Ya. Kalau dengan waktu, Anda masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kerjakan A, B, C, selesai, tidak selesai, mau setahun, mau 2 tahun, gaji Anda tetap sekian. Ya. Dua-duanya boleh. Ya. Tapi apakah ada riba dan tidak? Kalau di akad ini tidak ada. Ya. Kecuali kalau lanjutan akad tadi ada denda keterlambatan dan seterusnya. Iya. Seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah ada penelpon yang menanti. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Ya. Oh ya. Bapak siapa di mana nih? Bapak hamba Allah di Jakarta. Masya Allah, Bapak hamba Allah di Jakarta. Bapak di Jakarta. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya.
Ya, silakan. Saya pengen tanya. Assalamualaikum dulu gimana? Kalau assalamualaikum dulu. Ya, Halo? almarhum ayah saya Iya. itu masih memiliki sisa rekening di bank konvensional seperti Almarhum, iya, bapak yang sudah meninggal ya, orang tua ya. deposito seperti itu. Nah, kemudian kami memindahkannya ke dalam bank konvensional lagi, kami cairkan dan dipindahkan ke bank konvensional lagi. Nah, saya bertanya apakah masih itu, saya khawatirnya itu masih, karena saya tahu banget itu riba ya. Bagaimana cara mengatasinya agar almarhum tidak terbebani lagi oleh dosa riba yang mungkin pernah dilakukan oleh beliau tanpa beliau sadari atau mungkin beliau tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, apakah memindahkan ke bank syariah semuanya merupakan jalan darurat dan saat ini yang terbaik yang bisa kami lakukan seperti itu, supaya kami tidak menambah dosa lagi kepada almarhum, karena hal itu terus terang sangat membebani pikiran saya sebagai putra beliau. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik, Pak. Semoga Allah menerima ampunan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tua antum dan memberikan rahmat kepadanya dan menempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin. Amin. Pun dosa riba yang telah dia lakukan, ya, kalau dia tidak mengetahuinya, tentu tidak ada dosanya. Amin. Ya. Kalau dia mengetahuinya, semoga Allah memaafkan dan mengampuninya. Ya. Karena Allah Maha Pengasih Penyayang. Amin. Ya, dan bakti anak-anak kepadanya tentu tidak melanjutkan sebuah kesalahan yang telah pernah dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Amin. Maka memang wajib bagi anak-anaknya mengambil semua, menutup rekening riba tadi dan dipindahkan ke rekening yang tidak ada ribanya di bank syariah. Seperti itu. Baik Ustadz, kalau begitu, kalau memang seperti itu, insya Allah akan segera kami lakukan. Warisannya sudah dibagi atau belum? Belum. Itu yang paling penting. Iya, iya. Bagi warisannya kepada anak-anaknya. Istri beliau masih hidup? Masih ada, ibu masih ada. Ya, berikan kepada ibu 1/8. Iya, iya. Baik kalau begitu. Baik, Bapak di Bogor, di Jakarta ya. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Semoga pekan depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Baiklah, kita sambil berikutnya bertanya seperti ini, Ustaz, dari Sopantina, Ibu Sopantina di Jawa Barat, Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, kami bertanya ini, apakah bagaimana hukum menjual rumah tetapi seseorang ingin membelinya dengan cara melakukan KPR oleh bank konvensional? Bagaimana status uang yang kami dapat? Barakallahu fikum Ustadz. Status uang yang dapat adalah halal bila Anda tidak membantu proses KPR ribawinya. Oh. Ya, yang melakukan riba adalah dia, dan dengan uang riba itu dia bayar rumah Anda uangnya adalah halal. Ya, sama juga negara melakukan transaksi riba dengan World Bank, dengan Bank Dunia atau IMF, ya, meminjam dengan cara riba, atau dari negara-negara besar lainnya, dari Amerika atau dari Cina. Itu perbuatan mereka dosa besar. Tapi uangnya halal atau tidak untuk menggunakan fasilitas umum, pendidikan, ya, jalan, transportasi dan seterusnya, fasilitasnya halal, dosanya bagi yang menandatangani transaksi-transaksi tersebut. Ya, gitu. Para pejabat yang ikut menandatangani dan melancarkan jadinya transaksi utang ribawi tadi. Iya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ibu Sopantina, semoga menyaksikan acara ini. Berikutnya pertanyaan dari Iqbal Ustaz, Iqbal Audah di Banten, Tangerang, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, ini mau bertanya nih, saya selaku pedagang online baju, apabila ada pembeli yang merasa tidak puas dengan kondisi barang yang saya jual dan saya membolehkan pembeli meretur barang yang dibeli tersebut dengan ketentuan ongkos kirim retur barang pembeli yang menanggung, apa boleh hal tersebut diterapkan? Apakah saya yang harus menanggung ongkos kirimnya balik kepada saya itu?
Ya. Barakallahu fiik. Kalau Anda syaratkan dan dia menyetujuinya, tidak ada masalah. Ya, ya. Kalau tidak Anda syaratkan, tentu Anda menanggung. Ya. Jadi ada perjanjian di awal gitu Ustaz ya? Ya tentulah. Oh, Masya Allah. Ya Ustaz, siap. Baiklah, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Bapak Iqbal Audah bisa menyaksikan jawaban Ustaz Irwandi ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, terputus. Alhamdulillah. Baiklah. Qadarullah. Berikutnya dari Ibu Mariana Ustaz, Jawa Tengah, Semarang. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Ustaz, suami saya sudah resign dari bank konvensional. Sudah setahun yang lalu karena baru tahu haram hukumnya. Yang ingin saya tanyakan, selama bekerja di bank, gaji setiap bulan itu dipotong untuk iuran jam sostek. Nah, apakah iuran yang telah terkumpul itu boleh kami ambil? Dan suami apakah merasa berhak? Karena suami merasa berhak untuk mengambilnya. Sebab gajinya dipotong setiap bulan. Bagaimana ini solusinya ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Baik fiik. Semenjak dia tahu, kapan dia tahu bahwa bekerja itu riba, ya, setahun sebelum berhenti atau 3 bulan sebelum berhenti, itu dana jam sostek yang sebelumnya itu halal untuk dia. Iya. Tapi semenjak dia tahu, tidak halal lagi untuk dia. Tapi bila kondisinya dalam keadaan butuh sekarang, dia pemasukan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka boleh dia gunakan semuanya. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau cukup, dana tadi diberikanlah kepada para fakir miskin. Ya, seperti itu Ustaz ya. Jika sudah tahu, tidak boleh. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini sudah ada penelpon lagi sedang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah Sukabumi. Hamba Allah Sukabumi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Begini Ustaz, saya mau bertanya masalah waris. Ya. Kebetulan orang tua saya, ibu saya mempunyai rumah. Kemudian ibu itu meninggal. Nah, rumah itu sama orang tua saya, bapak itu belum dijual-jual. Saya menyuruh dijualnya segera dibagikan karena pahalanya buat ibu almarhum rahimahullah. Nah, sampai sekarang itu rumah masih dipakai orang tua karena adik sama kakak saya yang lain itu tidak bisa mendapat kalau dijual. Karena kalau dijual, kasihan bapak rumahnya nggak jadi kecil atau jadi kemana, jadi lebih kecil gitu kan. Nah, sedangkan saya dan istri itu menginginkan rumah itu segera dijual, bagikan harta warisnya. Kemudian nanti bapak saya sendiri itu membeli rumah sendiri dengan biaya yang dari bagian hasil itu. Nah, kemudian bapak saya itu menikah lagi dengan istri baru. Nah, tapi si istri baru itu meminta juga itu harta warisnya gitu. Mohon penjelasannya kan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istri baru tidak ada haknya di situ. Iya, iya. Ya, tidak ada haknya di situ. Kalau dia minta, ya semua orang mau minta. Jangan istri baru. Saya minta tetangga aja minta. Iya, Ustaz. Tapi apakah ada haknya? Tidak. Ya, baik. Gitu ya. Kira Ustaz, Afan Ustaz, tadi ada statement dari Bapak tadi bilang bahwa jika sudah dibagi ini pahalanya untuk rahimahullah, orang ibu yang sudah meninggal itu. Apa benar seperti itu Ustaz? Ada dalilnya atau bagaimana? Warisan yang segera dibagi apakah pahalanya juga dapat untuk yang meninggal itu atau bagaimana? Sebenarnya ini amalan siapa Ustaz membagi waris ini? Membagi waris itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menentukan hak waris masing-masing. Ya. Ya. Yang namanya harta berpindah kepada yang lain dan itu harta milik dia, yang lain mendapat manfaat, tentu ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, engkau tazara warasataka aghniya khairun min an tazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan susah dan menadahkan tangan kepada manusia.
ya, memberi nafkah juga bagian dari pahala di sisi Allah. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Ya, ini berikutnya pertanyaan dari Des Yulian di Lampung. Mas Des Julian ini bertanya seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mohon pencerahan di kasus saya ini. Bolehkah menjual sebuah produk barang atas nama panitia masjid? Keuntungan yang didapat sebagian diinfakkan untuk pembangunan masjid, dan penjualan tersebut dilakukan melalui online dan offline. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau offline berarti di masjid. Kurang tahu. Di masjid nggak boleh tuh. Di sini nggak ditulis, Ustaz. Kalau di masjid jelas nggak boleh ya kalau offline ya? Atau bagaimana? Kalau offline, masjid tidak boleh. Tidak boleh, taib. Iya, iya. Bagaimana dengan atas nama masjid itu boleh, Ustaz? Panitia masjid? Kan panitia masjid. Iya, ada masalah. Nggak ada masalah, taib. DKM-nya itu ya. Baiklah. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini Ustaz sudah ada penelpon lagi mengantri, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ya, Ibu Ummu Fathan, Ustaz, di Jakarta. Ummu Fathan di Jakarta. Naam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, mohon izin bertanya. Begini Ustaz, ayah kami kebetulan kan udah usianya lanjut ya, 84 tahun. Dari beberapa asetnya sudah dibagi-bagikan ke para anak-anaknya. Pertanyaannya, ada satu aset yang memang beliau tidak ingin bagikan. Tapi beliau berpesan ke salah satu anaknya bahwa nanti kalau itu berhasil dijual, dalam kondisi beliau hidup atau tidak sudah meninggal, setiap anak hanya diberikan haknya itu, dikasih pembagiannya hanya 200 juta karena total nilai aset itu diperkirakan sekitar 6 miliar. Nah, sisanya itu beliau minta untuk kayak diwakafkan agar pahalanya bisa mengalir ke beliau gitu. Apakah hal tersebut bagaimana pandangan hukumnya seperti apa gitu, Ustaz? Saya masih bingung gitu. Itu kalau saja dia wakafkan. Silakan Ustaz, fadal Ustaz, fadal. Kalau dia wakafkan saat dia hidup seluruhnya pun boleh. Yang 6 miliar tadi tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan kalau saya meninggal sebagiannya harus kalian wakafkan, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau umpamanya harga terjual dari aset tadi adalah 6 miliar, tidak boleh lebih dari 2 miliar. Yang 4 miliarnya tetap dibagi waris. Oh iya, nah Ustaz. Berarti jatuhnya seperti wasiat ya Ustaz ya, berarti ya? 1/3-nya ya Ustaz ya, maksimum. Iya. Oh nah. Baik Ustaz, gitu aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam Ibu Fathan. Iya. Seperti itu Ustaz ya, barakallahu fiik. Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Insya Allah kita masih memiliki waktu untuk 5 menit atau 4 menit untuk menjawab pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, telepon masih kami tunggu. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Sudah tersambung? Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dari Ibu siapa di mana? Umi Aminah di Palembang. Ya, agak cepat ya Bu, kita cuma memiliki 4 menit untuk termasuk menjawab. Tanya, ini usaha suami, itu beli harga barangnya itu gas ya? Nah, qadarullah terputus, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bisa tersambung lagi di pekan depan. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz, dari Endang Susilowati, Banten, Tangerang. Ustadz Erwandi mau bertanya ini, bagaimana bekerja sebagai art director sebuah perusahaan yang kliennya perbankan dan asuransi umum dan syariah, membuat iklan advertising untuk menjual produk-produk lembaga tersebut karena kami sangat butuh pekerjaan untuk membayar hutang-hutang yang tertunda karena pandemi ini. Mohon solusinya ya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, yang berhubungan dengan lembaga riba seperti bank konvensional dan asuransi ribawi, tentu ini bukan rezeki, bukan solusi untuk menutupi hutang-hutang Anda. Malah ini perangkap baru untuk Anda tidak pernah keluar dari hal yang haram. Keluarlah dari sini
minta kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki Anda yang halal. Ya. Masya Allah. Seperti itu jawaban Ustaz ya. Seperti itu jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, itu tadi pertanyaan dari Endang Susilowati di Banten. Baiklah Ustaz, dengan Ustaz menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati tadi, sudah genap sudah acara kita tuntas. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya dan ilmunya yang di-sharing kepada kami semua di sini. Semoga pekan depan Allah berikan kesehatan kepada Ustadz dan kami juga tetap diberikan ilmu dan Ustadz memiliki waktu untuk kami semua di sini. Ya, baiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kami tutup saat acaranya Ustadz? Silahkan. Baik, Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Alhamdulillah genap sudah acara kita kali ini, sore hari ini, di hari Jumat, episode ke-39, Live Interaktif Ekonomi Islam bersama Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Semoga pekan depan kita masih Allah berikan waktu untuk berjumpa. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya.